Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan memberikan pembahasan latihan soal PTS untuk kelas 8. Silahkan disimak dan dipelajari baik-baik ya. Nomor pertama, nomor 1, tuliskan pola bilangan segitiga dan persegi. Nah, ini kalian harus udah tahu dulu nih sebelumnya. Kalian buka bukunya, buka buku catatannya lagi, buka buku kuadranya ataupun buka PPT yang Ustazah berikan. Kalau pola segitiga itu dimulai dari 1, selanjutnya itu 3, 6, 10, 15 dan selanjutnya. Nah, kalau mau tahu polanya, dia nambahnya itu berurutan dari nambahnya 2, 3, 4, 5, berarti kamu bisa tebak selanjutnya adalah 6 dan seterusnya. Ini pola segitiga. Kalau pola persegi, ingat rumus luas persegi kan sisi kuadrat. Nah, dimulai dari angka 1. 1 kuadrat itu kan 1. Lalu 2 kuadrat 4. Lalu 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Ingatnya luas persegi ya, sisi kuadrat, jadinya dimulai dari 1, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya. Lanjut ke nomor 2, diketahui sebuah pola bilangan 2, 4, 8, X dan 22, tentukan nilai X. Jadi kita harus nebak X, bukan nebak ya, kita harus tahu 2, 4, 8 setelah 8 itu berapa, lalu loncatnya itu ke 22. Berarti 2, 4, 8, X 22. Nah, ini kita cari dulu aja bedanya. Kan dari 2 ke 4 itu 2, 4 ke 8, 4 kan. Nah, udah kelihatan nih, 2 ke 4 itu kan bilangan genap. Ya, berarti habis 2, 4 langsung 6. Kesini 8. Kita buktikan. Berarti kalau 8 ditambah 6 itu kan 14. Apakah 14 ditambah 8 22? Benar, berarti makanya X-nya 14. Nah, yang ketiga udah Ustazah ulang terus berkali-kali ya. Tentukan banyak korek api, bukan kotak tapi korek api pada pola ke-8. Ini kan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat gitu ya. Nah, banyak korek api berarti kita hitung aja 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Wah, ini udah kelihatan polanya. Nambahnya 3. Plus 3, plus 3, berarti setelahnya pasti juga plus 3. Yaitu 13. Nah, kan kalau pola ke-8 ini pendek nih. Jadi nggak apa-apa kalau kamu misalnya mau manual. Pertama kan 4, 7, 10, 13. Berarti ditambahin aja terus 3. 16, 19, 22, 25. Nah, ini udah pola keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pola ke-8-nya adalah 25 korek. Lanjutnya, tentukan suku ke-8 sebuah barisan yang memiliki rumus n kuadrat min 4n. Nah, ini juga mudah, Ustazah pernah kasih soalnya ya seperti ini. Kan yang ditanya suku ke-8. Berarti yang dicari itu U8. 8 itu adalah n, karena yang dicari. Nah, rumusnya itu n kuadrat min 4n. Berarti kamu substitusi, kamu masukkan, kamu ganti, n-nya itu jadi 8. Berarti 8 kuadrat min 4 dikali 8. 8 kuadrat kan 64 ya. 64 dikurang 32 sama dengan 32. Gitu ya. Lanjut ya, sekarang ke nomor 5. Nomor 5 juga sering nih Ustazah udah pernah kasih soal menyusun buku ataupun misalnya menyusun gelas. Jadi kita baca pelan-pelan. Adik menyusun buku dengan ketebalan satu buku 7 cm. Tulis aja yang pertama itu dia 7 cm. Lalu kalau dia menumpuk 2 buku jadi 15 cm. Oke. Setelahnya selalu bertambah 8 cm. Berarti kan habis 15 kita tambahin 8 itu adalah 23. Ya, dan seterusnya. Nah, yang ditanya itu kalau tumpukan bukunya 10. Berarti kan U10 nih. Nah, kalau dia selalu bertambah 8, berarti dia termasuk ke dalam barisan aritmetika. Karena selisihnya tetap, ya. Kan rumus aritmetika itu UN sama dengan A plus N min 1B. Ini ya. Nah, kalau Ustazah,
nggak perlu ngapalin rumusnya, jadi langsung aja. Kalau misalnya ditanya U10, berarti pasti gini, A tambah 9B. Kalau yang ditanya U8, berarti A ditambah 7B. Angka di depan B-nya itu selalu berkurang 1 dari yang ditanya. Jadi kalau ditanya U100, berarti A tambah 99B. Polanya kayak gini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak hafal A plus N-1B nya, tapi ingat ada A ditambah titik-titik B. Titiknya itu bilangan yang kurang dari 1 dari yang dicari. Dicarinya itu N-nya. Makanya seru. Terus kita hitung A-nya itu bilangan pertama ya, bilangan awalnya itu 7 tambah 9, bedanya 8. Berarti 7 ditambah 72 adalah 79 cm. Oke, tadi udah dapat ya nomor 5, itu hasilnya 7 ditambah 72, 79 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13. Wah, ini mirip sama ya kayak pola bilangan yang dikorek. Tentukan jumlah suku ke-10-nya. Nah, ini ada kata-kata jumlah, berarti kita pakainya SN. Tapi Ustazah kayak typo deh. Ini harusnya nyebutnya itu tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Jadi jumlah 10-nya ini di sini kata-katanya. Tapi kalau ada kata-kata jumlah, jelas ya pakainya yang SN sama dengan N/2 2A plus N-1B. S-nya berarti S10. Kan yang ditanya jumlah 10 suku dari bilangan barisan bilangan ini. Berarti 10 dibagi 2. 2 A-nya itu bilangan pertama ya, 4 ditambah N-1B, berarti N-nya kan 10 dikurang 1 9 ya. B-nya bedanya 3 3 3, berarti bedanya 3. Sama dengan ini dicoret ya, 10 bagi 2 5 2 kali 4 8 ditambah 9 kali 3 27. 8 ditambah 27 adalah 35 ya. 5 dikali 35. 5 dikali 35 hasilnya adalah 175. Nah, jadi kalau jumlah 10 sukunya itu ibarat 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 dan seterusnya sampai 10 bilangan itu dijumlahin hasilnya 175. Nah, ini pastikan dulu kalau dia barisannya aritmetika. Kalau aritmetika pakai rumusnya ini. Tapi kalau geometri berbeda ya. Sekarang lanjut ke nomor 7. Diketahui sebuah barisan geometri 8, 4, 2 dan seterusnya. Tentukan suku ke-7-nya. Ini geometri. Geometrinya itu dapat taunya gimana? Kita lihat dari rasionya. Kalau di aritmetika itu dari beda. Kalau di geometri itu dari rasio. Jadi kalau udah jelas geometri, ada kata-kata geometri, nyari suku ke-7-nya kan rumusnya UN sama dengan AR pangkat N-1 ya. Berarti kalau U7 sama dengan A-nya bilangan pertama 8. Nah, R-nya itu dari pembagian. Pembagian apa? Dari pembagian suku setelahnya dibagi sama suku sebelumnya. Berarti 4/8 ataupun 2/4. Sama-sama setengah ya. Berarti rasionya setengah. Dah. N-nya -1, berarti pangkat 6. Ya, 7 dikurang 1 6. Berarti 8 1 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 tuh berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, bukan 2 dikali 6 ya. Nah, 8 1 per 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, kalau udah ini bisa dicoret ya, sama aja kayak 8 per 64 kan. Nah, ini dibagi 8, atas bawah dibagi 8. Jadi 1/8. Berarti nanti suku ke-7-nya adalah 1/8. Nah, sekarang adalah bakteri atau amuba. Ini juga sering nih Ustazah kasih soal seperti ini. Soalnya kalau dulu itu muncul di USBN, muncul di UNBK juga. UNBK UN. Sebuah bakteri akan membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 2 bakteri, tentukan banyak bakteri setelah 1 jam. Berarti kamu tulis aja dulu awal. Mula-mulanya itu kan ada berapa bakteri? 2 bakteri. Nah, rasionya itu dia membelah sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa banyak? 5 setiap 20 menit. Berarti rasionya 5. Dah gitu. Nah, N-nya dia membelah
diri itu berapa kali? Kan ditanyanya 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, dia bilang 5 setiap 20 menit. Berarti kita bagi sama 20 menit. Kan 3. Nah, berarti selama sejam itu dia membelah diri menjadi 3 kali yang satu bakterinya itu 5 kayak gitu. Nah, sekarang kita mau tahu bakterinya setelah 1 jam itu gimana. Rumusnya itu ada cara cepatnya. Langsung gini. UN sama dengan A kali R pangkat N. Mirip sama yang ini ya, tapi ini N-1, kalau ini N aja. Nggak usah dikurang. Jadi A-nya itu 2 kali 5 pangkat 3. Berarti 2 kali 5 pangkat 3 bukan 5 kali 3 ya, tapi 5 kali 5 kali 5. 2 dikali 125. Hasilnya 250 bakteri. Lanjut ke koordinat kartesius ya, ini kayaknya gancil banget nih. Soalnya waktu pas SD pernah belajar ini kan, di sini diulang lagi. Tentukan koordinat titik G. Jelas G itu di sini. Berarti yang dibaca X dulu baru Y dulu ya. Ini kan sumbu X. Ya, yang mendatar. Sumbu Y itu yang tegak. Berarti yang dibaca X-nya dulu -3, -3. Berarti koordinat titik G itu -3, -3. Titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kita lihat sumbu Y di sini. Yang berjarak 2 satuan. Kan antara F sama E lebih dekat kan ke sumbu Y dibanding yang G. Berarti kita hitung aja coba F 1, 2. E-nya 1, 2. Berarti ada 2 titik yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Yaitu titik E dan titik G. Ya. Lalu titik yang berada pada kuadran 2. Berarti kan kuadran itu kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Yang ditanya kuadran 2 berarti titik F. Oke. Udah ya. Sekarang lanjut ke nomor 10. Ada sebuah garis-garis yang berada pada koordinat kartesius. Kita namain dulu ini X, ini Y ya. Garis-garis yang sejajar sumbu X. Kalau sejajar itu dia posisinya itu sama menghadapnya. Kan kalau X itu mendatar, kita cari yang mendatar. Berarti di garis D. Garis D. Nah, garis-garis yang sejajar sumbu Y. Cari yang posisinya sama kayak kayak sumbu Y. Berarti yang C, yang E, yang B juga nih dan A. Berarti A, B, C, E. Garis A, B, C, E. Itu ya. Nah, sekarang garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kalau tegak lurus itu dia posisinya itu atau menghadapnya berbeda. Jadi kalau tadinya X yang itu mendatar, berarti kamu cari yang tegak, yang dia posisinya kayak sumbu Y. Jadi terbalikannya. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu sama aja dia kayak garis yang sejajar sumbu Y. Jadi langsung aja. Garis A, B, C, E. Ya, ingat kalau tegak lurus itu berbeda. Yang X-nya kan bentuknya kayak gini. Berarti kalau yang tegak lurus kamu cari yang tegak, yang bentukannya sama seperti sumbu Y. Nah, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti garis D. Karena D itu dia sejajar sama sumbu X. Berarti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang lanjut ke nomor 11 ya. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang tepat menggambarkan hubungan himpunan A ke B. Jadi bacanya itu dari A ke B. Dari yang pertama nih kelipatan dari 1 itu apakah kelipatannya dari 1? Lalu 4 itu apakah kelipatan dari 2, 9 itu apakah kelipatan dari 3, 16 kelipatan dari 4, 25 kelipatan dari 5. Benar ya kelipatan di 42, 93, 16, 4. Tapi kan 16 juga kelipatan dari 2. Kenapa 16 enggak dikasih panah keduanya? Berarti kelipatannya enggak tepat ya. Kalau lebih dari, apakah 1 lebih dari 1? Enggak dong, 1 sama dengan 1. Ini udah jelas salah. Kalau kuadrat dari 1 itu kuadrat dari 1, benar ya. 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3, 16 itu kuadrat dari 4, 25 itu kuadrat dari 5. Ini yang paling tepat. Jadi jawabannya pasti yang kuadrat dari. Kalau faktor dari, kan 1 itu emang faktor dari 1.
4 itu faktor dari 1 juga nih, harusnya panahnya bisa ke sini, lalu ke 2 juga bisa, 4 ke 4 juga bisa, tapi dia nggak jalan panahnya, nggak ada panahnya. Jadi lihat yang paling tepat itu adalah di kuadrat dari. Lanjut lagi ke nomor 12, perhatikan gambar berikut, masih diagram panah. Ditanyanya anggota domain, anggota kodomain, anggota range, dan banyak pemetaan yang memungkinkan dari A ke B. Nah, anggota domain itu kan anggota kawan atau lawan. Kawan ya, kawan, asal, kalau domain itu asal, berarti asalnya itu dari A kan, berarti dia 1, 2, 3, inilah domainnya. Kalau kodomain, dia anggota kawan atau lawan, maaf tadi terbalik Ustazah, 1, 2, 3, 4, berarti anggota kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau range itu yang punya teman di kodomain, yang ada panahnya di kodomain, 2, 3, 4. Kenapa nggak pakai 1? Karena 1 ini nggak ada temennya. Jadinya anggota range-nya itu adalah 2, 3, dan 4. Nah, banyak pemetaan yang memungkinkan dari A ke B. Kita tahu dulu nih jumlah A itu ada berapa? Banyaknya A kan ada 3 anggota. Kalau banyaknya B ada 4 anggota. Ya, berarti kalau dari A ke B, banyaknya B pangkat banyaknya A. Banyaknya B 4, banyaknya A 3. Berarti 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Lanjut ke nomor 13, diketahui sebuah fungsi memiliki rumus fx 6x plus 2. Tentukan f-nya min 2 atau b f-nya itu 4x min 1. Nah, ini x-nya diganti sama yang di dalam sini. Kamu tulis aja dulu rumusnya. Fx 6x plus 2. Berarti kalau yang A, f-nya min 2, 6 dikali min 2 ditambah 2. Jadi x-nya itu digantikan oleh min 2. 6 dikali min 2, min 12 ditambah 2. Hasilnya min 10. Lalu yang B, f 4x min 1. Kamu ngegantiin tadi, kayak tadi kan awalnya 6x plus 2. Berarti digantiin x-nya jadi ini. 4x min 1 plus 2. Nah, ini ada SCTV ya. 6 dikali 4x 24x min 6 ditambah 2. 24x min 6 plus 2 berarti min 4. Inilah hasilnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan dipelajari dan dibuka lagi bukunya, dibuka catatannya ya. Bismillah, semoga PTS-nya lancar dan kalian mendapatkan nilai yang optimal, yang maksimal, yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.